Udah ya. Jadi ada beberapa fitur di aplikasi dokumentasi. Yang pertama ada dokumentasi itu sendiri, report, kemudian master, dan bantuan atau knowledge base. Kemudian ini ada beberapa peran atau role di aplikasi pembinaan itu. Yang pertama ada admin Satker. Di sini bisa melakukan input data, mengelola data di wilayahnya, serta melakukan input pengguna aplikasi atau tim pembina di wilayahnya. Kemudian admin Satker juga bisa mengangkat pengguna menjadi admin Satker lainnya di wilayahnya. Untuk di aplikasi, admin Satker ini dibatasi dua saja ya. Kemudian admin Satker Provinsi mengangkat admin Satker Kabupaten Kota. Kemudian ada role operator. Yang pertama bisa melakukan input data terkait pembinaan, kemudian mengelola data yang diinput oleh yang bersangkutan. Jadi hanya bisa input ya. Kemudian super admin di sini bisa mengelola semua data dan mengangkat admin Satker menjadi super admin. Tapi di kita itu ada admin Satker dan operator saja. Maka tim pembina yang didaftarkan di dalam aplikasi ini salah satunya jadi admin Satker, kemudian anggota yang lainnya bisa menjadi operator. Selanjutnya mengenai menu dokumentasi, di sini ada ini ralat ya, bukan SK tim pembina, tapi kalau teman-teman buka aplikasinya di sini tulisannya adalah tim pembina. Jadi teman-teman bisa mengupload surat tugas di dalam menu tim pembina ini. Rencana kerja, narah hubung, identifikasi kegiatan statistik, kegiatan pembinaan yang selain dari rencana kerja, kemudian surat masuk. Surat masuk ini khusus untuk di BPS Pusat. Untuk di menu pertama di tim pembina ini bisa nambahkan surat tugas ya, bisa diklik tambah tim. Kemudian untuk menu aksi ini bisa mengupdate atau mendelete dari tim pembina itu sendiri. Tapi kalau misalnya sudah ada yang kemarin 2024, kita nggak usah dihapus ya, bisa ditambahkan aja untuk di tahun 2025. Sini yang diisikan adalah nama dokumennya, tanggal, serta link dokumen surat tugasnya. Kemudian rencana kerja pembinaan, di sini bisa ditambahkan meliputi nama kegiatan, penyelenggara, jenis kegiatan, rencana tanggal kegiatan, mekanisme, serta output yang diharapkan. Selanjutnya narahubung Pemda, itu ada di menu narahubung Pemda yang tadi mengenai informasi Pemda, wali data, EPSS, serta narahubung wali data. Selanjutnya, identifikasi kegiatan statistik untuk EPSS. Nah, ini yang baru di tahun ini ya. Karena kalau yang kemarin setahu saya itu yang diinput di aplikasi hanya yang kegiatan untuk EPSS saja. Tapi untuk yang sekarang di sini akan muncul dua menu, yaitu kegiatan statistik untuk EPSS dan semua kegiatan statistik. Untuk menginput yang EPSS saja bisa dipilih yang kegiatan statistik EPSS, kemudian tambah kegiatan statistik, kemudian bisa diisikan rinciannya. Selanjutnya menu untuk melakukan upload identifikasi kegiatan statistik secara keseluruhan. Sini karena banyak ya bisa dilakukan melalui import data Excel. Ini bisa di-download dulu templatenya, nanti bisa diimport kembali. Apabila ada tambahan kegiatan di tahun berjalan, itu nanti bisa dilakukan update ya. Bisa ditambahkan aja di sini.
Selanjutnya adalah menu kegiatan pembinaan statistik. Ini merupakan eh, menu untuk mengupload segala sesuatu aktivitas kegiatan pembinaan statistik. Misalnya kegiatan pendampingan penyusunan metadata statistik. Itu bisa diinputkan di sini. Kemudian ada pilih rencana kerja. Kalau misalnya kegiatan itu merupakan bagian dari rencana kerja, itu bisa dipilih rencana kerjanya. Tapi kalau yang sifatnya mendadak, itu bisa di skip rencana kerjanya. Kemudian di-upload sampai ke file pendukungnya ya. Ini sepertinya tidak ada perubahan dari tahun lalu. Yang di-upload adalah undangan, notulen, daftar hadir, serta foto. Surat masuk untuk BPS Pusat saja. Kemudian untuk menu report di sini bisa menampilkan jumlah pembinaan statistik per tahun, per kategori penyelenggara, serta berdasarkan instansi. Dan pengelolaan master instansi bisa ditambahkan jika belum ada. Kemudian knowledge base di sini ada kayak semacam Q&A ya yang bisa dicari di sini atau kita juga bisa mengajukan pertanyaan melalui menu kirim tiket. Kemudian di halaman admin, kalau misalnya teman-teman yang sudah saya daftarkan jadi admin, itu akan muncul ada halaman admin di atas menu logout. Itu nanti untuk admin bisa menambahkan pengguna lainnya. Ini juga harus ditambahkan ya. Kemarin pusat juga minta semua tim PSS itu namanya bisa masuk ke dalam aplikasi pembinaan. Nanti bisa ditambahkan pengguna, namanya, email, nama pembina, wilayah, peran dalam tim pembina, apakah dia sebagai anggota, koordinator, atau ketua pelaksana. Peran dalam aplikasi, karena tadi hanya ada dua, operator dan admin, maka anggota yang lainnya adalah operator. Kemudian statusnya dipilih aktif. Selanjutnya ini ada feedback untuk terkait dokumentasi pembinaan. Mungkin itu saja untuk sampai jam 11 ini. Saya kembalikan ke Mbak Nia. Oke, baik teman-teman sekalian, untuk dua materi sudah disampaikan ya. Ini kita akan masuki sesi diskusi untuk dua materi awal ini. Teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau yang tidak mau ngomong bisa diketikkan pertanyaannya di sli.do, nanti tinggal masukkan kodenya. Apakah ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand. Oke, Pak Muhlis ya. Please. Silakan Pak Muhlis bisa ajukan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Grace. Mbak Risti, eh, yang pertama, eh, mohon yang paparannya Bu Maria tadi disampaikan di link ya. Oke, siap, Mas. Ya, kemudian yang kedua, nah kalau di Katingan ini, pembinaan sektoral itu sekaligus membina desa cantik. Nah, dari pusat sendiri seperti apa ya? Saya beberapa kali mendengar arahan dari Sestama itu, ya salah satu tugas pembina itu ya Nanti aku hilang. Suaranya Mas eh, Muhlis hilang. Bisa diulang Mas, mulai dari pertanyaan yang Yang pembinaan kedua tadi ya. yang kedua. Pembinaan desa oh, cantik sekaligus pembinaan sektoralnya. iya. Halo, Halo, suara saya terdengar jelas nggak? baru masuk lagi. Oh, Hilang lagi, saya Mas, ya. tadi. Oke, biasa internetnya di sini kadang nggak stabil. Jadi kalau dari saya yang pernah dengar dari Pak Imam Mahdi itu ya, pembina statistik itu yang membina sektoral, membina
Desa Cinta Statistik dan juga membina di Pojok Statistik. Ada tiga itu. Nah, untuk aplikasi ini ketiga itu dimasukkan nggak atau cuma khusus untuk sektoral gitu? Tertangkap nggak pertanyaan saya? Iya, Mas. Tangkap. Oke, terima kasih. Oke. Oke, ini mau langsung dijawab dulu Mbak Risti pertanyaannya. Boleh deh ya. Takut lupa soalnya udah Oh ya, pikun. ini saya bacakan ulang ya pertanyaannya. Jadi pertama, untuk paparan Bu Maria, minta tolong disampaikan di link. Untuk yang kedua, pembinaan itu kan sebenarnya ada tiga ya, pembinaan sektoral ke OPD, terus pembinaan desa cantik dengan pembinaan pojok statistik. Nah, untuk yang kabupaten kota khususnya Mas ya, apakah semuanya itu juga disampaikan pada link itu gitu untuk pembinaannya? Mungkin sekian bisa dijawab Mbak Risti. Baik, untuk pertanyaan pertama nanti akan di-share ya di grup PSS Kalteng untuk materinya. Kemudian yang kedua, apakah dimasukkan juga di aplikasi? Sebenarnya pembinaan itu kan tadi tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang statistik gitu ya. Tapi untuk di PSS sendiri, pembinaan itu difokuskan ke OPD gitu ya, sebagai penyedia data statistik sektoral. Meskipun di aktivitas kita membina desa cantik atau membina pojok statistik itu juga merupakan pembinaan, tapi kalau di PSS sendiri itu ruang lingkupnya dibatasi hanya sampai OPD, sehingga nanti yang dimasukkan di aplikasi juga adalah pembinaan yang kita lakukan terhadap PD. Karena sejalan dengan materi rekomendasi dan metadata statistik yang dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut juga batasannya adalah OPD gitu ya. Jadi yang ke desa atau kecamatan atau ke mahasiswa itu nggak masuk di aplikasi romantik maupun indah gitu ya. Apakah bisa menjawab, Mas? Baik. Terima kasih. Oh, untuk OPD itu termasuk koordinasi ya. Jadi di Katingan kemarin kami sudah melakukan tiga koordinasi. Yang pertama itu ke Diskominfo, yang kedua Bapeda, yang ketiga DPMDes. Nah, DPMDes ini kan ke Desa Cantik. Nah, itu dimasukkan juga ya. Meskipun kemarin pas koordinasi itu membicarakan rencana aksi 2025 ya. Jadi rencana kita itu di Katingan, selain nanti ada pertemuan di suatu forum satu data, kami juga berencana coaching klinik kunjungan ke OPD-OPD. Nah, membahas itu aja, itu perlu dilaporkan atau seperti apa? Untuk proses koordinasi itu bisa saja dilaporkan. Kemarin koordinasinya ada wali datanya nggak, Mas? Ya, langsung ke Kepala Diskominfo, Wali Data, Iya, pokoknya dan juga selama Kepala. koordinasinya itu melibatkan Kominfo selaku wali dari data sektoral itu sendiri dan melibatkan dinas lain itu termasuk dalam rencana kerja. Terutama tadi ya karena ngomongin pembinaan yang akan dilakukan selama tahun 2025 itu bisa nanti masuk di aplikasi juga. Baik, terima kasih. Baik. Teman-teman sekalian, ada lagi yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Ini saya sambil coba cek slides go-nya Izin apakah Mbak menanya bentar dikit. Oh ya, boleh silakan, Mas. Terkait ini yang internalisasi itu dia kan saya lihat itu di menu PSS itu kan ada internalisasi. Di situ tuh ada BPS pusat, BPS provinsi, BPS kabupaten. Ya itu tuh nanti tuh di situ kalau semuanya internalisasi ini kan kami ada rencana internalisasi khusus untuk BPS kabupaten. Itu bisa dimasukkan ke situ atau enggak atau harus ada provinsinya? Di menunya itu ada berapa jumlah pegawai BPS provinsi yang ikut, berapa jumlah pegawai pusat yang ikut, berapa kabupaten yang ikut. Nah, rencana kami ini tahun ini ada literasi statistik, itu cuma untuk level internal kabupaten aja. Apakah itu boleh dimasukkan ke laporan situ atau enggak? Terima kasih. Oke, Bisa langsung dijawab ya. ya, langsung saja Mbak Risti. Jadi boleh aja Mas, selama internalisasi itu melibatkan internal ya, sesuai dengan namanya, itu bisa aja dimasukin. Nanti yang jumlah BPS provinsi atau pusat itu bisa dikosongin aja. Oh, enggak harus pakai provinsi juga ya? Nggak Satu harus orang atau Mas, enggak? Oh ya, udah boleh. kalau gitu bisa aja. Soalnya kami takutnya kan ada linknya BPS pusat berapa orang, berapa provinsi berapa orang. Di Oh, normal boleh ya? boleh Mas. Oh ya, terima kasih. Cuma kurang pede aja bagian situ. Oke.
Oke, baik teman-teman. Dari 6205, Pak Waluyo, silakan Pak. Oke, izin bertanya Mbak Risti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya melihat kan bentuk pembinaannya itu banyak ya Mbak Risti, ada sekitar 12 kah atau berapa tadi. Nah, ini strategi pembinaan yang terbaik yang mungkin untuk diterapkan di daerah itu yang mana Mbak Risti? Saya masih agak bingung. Tadi kan ada berbagai macam cara strategi pembinaannya. Kemudian terus yang pertanyaan kedua, tadi saya melihat ada rencana kerjanya itu ada 5 kali pembinaan ya, minimal kalau nggak salah. Minimal itu 5 kali pembinaan yang tadi katanya itu terkait dengan masing-masing domain pada EPSS. Nah itu maksudnya itu pembinaan kita mengerucut hanya ke domain, jadi satu pembinaan untuk misalnya domain hanya khusus untuk SDI. Nanti pembinaan lagi khusus untuk domain kualitas data, pembinaan lagi khusus untuk kelembagaan, dan apakah seperti itu yang dimaksud atau seperti apa untuk 5 kali pembinaan yang tadi, yang rencana kerja minimal 5 kali pembinaan. Nah, berikutnya yang ketiga mungkin nanti untuk pembinaan di daerah, barangkali kalau baiknya ya di kabupaten setiap kali ada pembinaan yang sifatnya besar, mungkin nanti butuh bantuan dari teman-teman di provinsi ya. Jadi agar apa itu lebih powerful lah. Jadi kalau daerah di sini kan pembicara atau apa narsumnya ada orang provinsi, biasanya akan lebih inilah apa itu lebih baiklah sambutannya. Oke, itu aja Mbak Arsi. Terima kasih atas kesempatannya. Mbak Risti bisa silahkan langsung dijawab pertanyaannya. Oke, yang pertama terkait strategi pembinaan yang baik ya, yang terkait bentuk-bentuk pembinaan itu tadi. Sebenarnya ini bisa Oh disesuaikan ya. di masing-masing kabupaten ya, pengalamannya seperti apa. Kalau di Provinsi Kalteng sendiri, pernah mengadakan workshop metadata itu yang dihadiri oleh seluruh OPD Itu gitu. emang Jadi pesertanya itu ada banyak banget. Makanya di situ kami rasa itu kayak kurang efektif gitu. Mungkin eh, Bapak yang ini kayak diem-diem aja, ngerti apa enggak gitu. Mungkin bisa dari pengalaman tersebut bisa dibagi kayak semacam kelompok-kelompok kecil gitu, Mas. Jadi semuanya efektif. Misalnya 5 OPD atau berempat itu mungkin nanti bisa lebih efektif dalam pengisian metadata itu sendiri. Mungkin di Barito Utara juga bisa disesuaikan ya dengan gimana sih selama ini pembinaannya gitu. Intinya dibebaskan aja sih pembinaannya itu di kabupaten kota ya. Kemudian yang kedua terkait 5 kali pembinaan, apakah 1 kali pembinaan itu satu domain? Nah, ini juga disesuaikan dengan kebutuhan di kabupaten kota masing-masing ya. Tidak harus menjelaskan misalnya domain kelembagaan itu seperti ini. Misalnya kita melakukan pendampingan metadata. Metadata itu kan ada di domain satu data Indonesia ya. Nah, dengan kita mengadakan workshop atau pendampingan metadata, itu sebenarnya sudah mewakili dari domain satu data Indonesia. Atau misalnya rekomendasi statistik, itu kita bisa apa ya, mewakili dari domain yang kelima tentang sistem statistik nasional. Tapi untuk di BPS Pusat sendiri ini sedang dikaji lebih lanjut ya, mana yang dikategorikan 1 kali pembinaan, kemudian kriterianya apa saja, waktunya minimal berapa, itu mereka sedang berdiskusi gitu. Jadi nanti kalau sudah fix bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Itu. Selanjutnya pembinaan di daerah mungkin perlu bantuan dari provinsi. Itu nanti bisa aja ya, kayak tahun lalu juga ada beberapa kabupaten kota yang mengundang kami dari provinsi untuk menjadi salah satu dari narasumbernya. Mungkin nanti bisa bersurat aja gitu, Mas Yo.
Itu saja. Baik, gimana Pak Walio? Sudah terjawab pertanyaannya ya? Oke, terima kasih banyak Mbak Risti. Terima Oke, kasih banyak. baik. Ini karena belum ada yang resen, saya akan bacakan ada satu pertanyaan dari Slip Go ya. Pertanyaannya, kepala Satker dimasukkan ke aplikasi atau tidak? Kalau masuk sebagai apa? Ketua pelaksana atau koordinator? Oke, kepala satker ya. eh Kepala satker itu masuk dia sebagai tugasnya adalah ketua pelaksana. Jadi dia masuk juga ya di aplikasi. Sesuai dengan Google Sheet yang teman-teman isi, kemarin kan ada ketua pelaksana, yaitu BPS, Kepala BPS Kabupaten Kota, Koordinator, dan anggota. Jadi masuk jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Risti atas jawabannya. Oke. Apakah ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Masih ada waktu jika ada yang ingin Ya, izin bertanya. menambahkan. Oh, silahkan, Mas.